الفاتحة لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى رسولنا محمد عيسى المهاجر الفرح وكتب محمد بن علي وعلى جميع ساداته وعلى رسول فروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah الكبير المتعال ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلاد وعلى آله وصحبه خير صحبه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في المجد متين. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد الفاتح الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Abi Wajih Al-Bab Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fi al-alamin ya rabbal alamin. Semua pengurus Masjid Al-Muttaqin dan jamaah yang hadir, alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiyah wa istiqamah ta'ah fil ibadah ya rabbal alamin. Kita sampai ke pembahasan al-hadis al-hadi wa ishrun, hadis ke-21. Kita lanjutkan ke pembahasan ta'rif al-istiqamah, yaitu definisi istiqamah. Mungkin jika disebutkan kata istiqomah, umumnya kita pahami istiqomah itu konsisten. Amalan yang kita lakukan dia berjalan terus-menerus. Itu makna umumnya. Ternyata makna istiqomah di dalam penjelasan agama kita, agama Islam, itu maknanya luas. Bukan hanya maknanya konsisten. Walaupun hal itu baik, para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Konsisten di atas kebaikan itu lebih baik dibanding 1000 keramat para wali. Karena istiqamah atau konsisten di dalam melakukan satu amal baik itu hal yang tidak mudah. Itu hal yang tidak mudah. Sehingga disinilah dipesankan oleh para ulama, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau mengatakan untuk kita istiqomah baca Al-Quran setiap hari. Alaika diqira'ah al-kitab al-aziz kulla yawmin walau an taqra' juz'an aw nisfa ma'a yasin mubarak. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, kitab yang mulia, setiap hari. Kulla
1 juz atau setengah juz. Ini pesan beliau, ada isyarat istiqomah setiap hari. Idealnya khatam Al-Quran itu menurut riwayat-riwayat yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Idealnya itu 7 hari 1 kali khatam. Itu idealnya. Karena Nabi yang katakan kepada salah satu sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As, Nabi katakan, Iqra al-Qur'ana fi sab'i. Bacalah Al-Quran sampai khatam selama 7 hari. Dikukuhkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan paling afdalnya mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali khatam. Ini idealnya. Tapi saya rasa kita semua sulit melakukan itu 7 hari sekali khatam. Tapi kalau itu kita pilih opsi berikut, opsi kedua, yang penting baca Al-Quran. Khatamnya itu kalau setiap hari berdasarkan wasiat dari Al-Habib Umar, setiap hari 1 juz, berarti 1 bulan sekali khatam. Gak mampu, setengah juz. Setengah juz berarti khatam Al-Quran 2 bulan 1 kali. Ada yang mengatakan gak mampu ya. Ya akhir 1 lembar sehari. Gak mampu ya akhir minimal sekali Ramadan 1 kali khatam. Gak mampu ya. La haula wa la quwwata illa billah. Kita kadang-kadang malu ketika membaca istiqomahnya para ulama. Ada satu tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Itu diceritakan di dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Istiqomahnya Abu Nu'aim, istiqomahnya Thabit Al-Bunani, istiqomahnya Thabit Al-Bunani di dalam sholat tahajud. Beliau lakukan sholat tahajud istiqomah selama 40 sanah, 40 tahun. 40 tahun dan pernah sholat tahajud. Malu. Ada juga disebutkan istiqomahnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf di dalam membaca Al-Quran 1 hari 8 kali khatam Al-Quran, 4 waktu siang, 4 waktu malam. Thabit Al-Bunani walaupun istiqomahnya sholat tahajud selama 40 tahun yang luar biasa, setiap selesai sholat beliau berdoa, Ya Allah, izinkan saya bisa sholat di dalam kuburan saya ketika saya sudah meninggal dunia. Allahumma in kunta a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'a'tini sholata fi qabrihi. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa sholat di dalam kuburannya, maka tolong berikan kepadaku agar aku bisa sholat di dalam kuburannya. Ternyata doa itulah yang beliau baca selama 40 tahun. Meninggal dunia, dibawa jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, pakai batu bata, mereka tutup liang lahat tersebut, 1 batu bata jatuh.
Ketika satu batu bata itu jatuh, ada di antara pengantar tersebut yang ikut memasukkan jenazah beliau ke liang lahat. Dia melihat dari lubang dari batu bata yang jatuh di liang lahat, dia lihat ternyata jenazahnya hilang. Dan dia kagetnya luar biasa ketika melihat liang lahat itu luasnya sejauh mata memandang. Dia lihat ternyata di satu sisi dari liang lahat itu yang begitu luas sedang sholat jenazah. Maka dia tutup kembali. Teman-temannya ada 2-3 orang juga menyaksikan hal itu. Mereka berinisiatif menemui keluarga dari Thabit al-Bunani untuk menanyakan. Ini ulama-ulama terdahulu. Ini yang menguburkan juga termasuk para periwayat hadis. Yang mengantar jenazah itu termasuk rawi. Mereka datang ke rumah keluarganya hanya untuk menanyakan amalan apa yang dilakukan, karena mau ikut. Kami lihat ayah dan putrinya, ayahmu sholat di dalam liang lahat. Apa yang dilakukan oleh ayahmu ketika hidup? Amalan apa? Maka sang putri menjawab, ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud. Dan ayah saya selalu berdoa kepada Allah selama itu agar Allah memberikan rezeki kepadanya ketika meninggal dunia, diizinkan dirinya bisa sholat di dalam liang lahat. Namanya Thabit al-Bunani, salah satu murid dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, bersahabat dengan Muhammad bin Sirin tabi'in. Itu istiqomahnya 40 tahun sholat. Ada yang istiqomahnya sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Sholat berjamaah 5 waktu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bernama Sa'id bin Musayyib. Dia sholat selalu mendapatkan takbiratul ihram istiqomah 40 tahun di Masjid Nabi di kota Madinah. Nabi katakan dalam hadis, "Likulli syai'in safwah wa safwatus shalat takbiratul ula." Segala sesuatu punya intisari, dan intisari dalam sholat terletak di takbir yang pertama. Sampai kena musibah, kena bencana alam kota Madinah, pernah mengalami bencana alam, masjid libur sholat di zaman itu. Tapi yang ada di dalam masjid hanya Sa'id bin Musayyib. Yang luar biasanya, beliau ketika ingin mengetahui sudah masuk waktu sholat, biasanya lewat azan. Ini muadzinnya juga tidak ada. Beliau datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meletakkan telinganya di atas pusaran kuburan Rasul SAW. Ketika sudah masuk waktu sholat, di situ akan terdengar suara azan. Dia katakan berarti sudah masuk waktu sholat. Itu istiqomah, sholat berjamaah, tidak pernah terlambat berada di ihram selama 40. Kita harus mengakui diri. Saya masih tahu, jujur-jujur aja. Allah suka orang jujur, jangan bersok-sok. Berarti kita ini masih banyak kurang. Ngapain kita sombong? Kan Nabi katakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin yang lain itu menjadi cermin bagi diri kita. Kita bercermin, kita membaca orang-orang sholihin terdahulu, bagaimana biografi hidup mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di dalam ibadah, di dalam kebaikan. Maka seakan-akan kita sedang berkaca terhadap diri kita. Oh, ternyata pangkat saya di sini. Terus saya mau menganggap diri saya suci, menganggap diri saya mau harus dihormati orang, menganggap diri saya ini adalah seorang yang memang patut untuk dimuliakan, jadi malu sendiri. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani
yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah itu diceritakan Abu Yazid Al-Bustami punya murid berkaitan dengan hadis tadi saya bahas sedikit. Al-mu'min mir'atul, orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Al-Bustami seorang sufi kabir, seorang wali min awliyaillah, punya murid istiqomah hadir pengajian, rajin. Pada satu waktu Allah berikan kasyaf, ini muridnya, ketika lagi membahas tentang hadis yang teringat di benaknya, orang mukmin adalah cerminan orang mukmin yang lain. Di saat itu dia menatap wajah sang guru Abu Yazid Al-Bustami berubah jadi kiradah, jadi monyet. Di tengah-tengah pengajian, sang guru sedang mengajar, itu murid lihat gurunya itu berubah wujud jadi monyet. Di hatinya terlintas, guru saya bisa begini, berarti ada apa-apa di guru saya sehingga Allah perlihatkan guru saya seperti monyet. Itu dalam hati. Besoknya sudah tidak hadir lagi, sudah menganggap ini guru pasti ada melakukan penyimpangan sehingga Allah tunjukkan gurunya wujudnya seperti monyet. Maka Abu Yazid Al-Bustami bertanya, dia kenal muridnya itu, bertanya, "Mana fulan bin fulan yang biasa hadis?" Mereka katakan tidak tahu. Tiba-tiba dia sudah berhenti beberapa hari lalu, sampai saat ini sudah tidak pernah lagi terlihat. Maka Abu Yazid Al-Bustami meminta kepada murid-murid yang lain untuk memanggil sang murid tersebut. Dipanggillah sang murid tersebut menghadap Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian Abu Yazid bertanya kepada sang murid, "Kenapa kau tiba-tiba libur, tidak lagi mengaji?" Berbicara face to face, empat mata. Apa kata sang murid? "Mohon maaf, beberapa hari yang lalu saya lihat wajahmu berubah jadi monyet. Dan di dalam hadis Nabi itu Nabi isyaratkan orang mukmin adalah cerminan orang mukmin." Apa kata Abu Yazid? "Saya cermin, wujud yang kau lihat adalah cerminan dirimu. Jadi kau lihat saya monyet, itu menggambarkan dirimu yang monyet, bukan saya. Kenapa? Karena di dalam suluk, di dalam menempuh ilmu agama, hatimu belum siap menerima saya sebagai guru. Buktinya apa? Baru lihat saya jadi monyet, kamu sudah tinggalkan saya. Padahal kau tidak tahu apa yang saya lakukan. Ada bukti tidak saya punya melakukan salah, melakukan dosa? Berarti hatimu belum siap. Makanya Allah tampilkan wujudmu, saya bagikan cermin. Dan yang di dalam cermin itu ketika melihat monyet, itu adalah dirimu. Itu yang dimaksud al-mu'min mir'atul mu'min." Jadi istiqomah ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ada juga disebutkan keramatnya Habib Abu Bakar Al-Adli. Kalau bicara tentang keramat, kita harus imankan akal kita. Yang namanya juga keramat kan tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan namanya keramat. Kalau masuk akal bukan namanya mukjizat. Itu di dalam manaqib Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, atau terkenal Al-Habib Abu Bakar Al-Adli. Itu dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam 6.000 kali. Gak masuk akal kan? Ya bab keramat. Imam Nawawi juga kan gak masuk di akal. Sekarang kita banyak umurnya meninggal 40 tahun dengan kitab yang begitu banyak. Kapan belajar? Kapan nulis? Dengan waktu yang sibuk ngajar sana sini, ibadah sana sini, bisa mengarang kitab di konferensi dibandingkan dengan usia beliau dengan kitab-kitab yang beliau tulis itu tidak cukup umur. Dengan umur beliau tidak cukup.
bisa dilakukan. Itu disebut oleh para asfiya barakatul waqt. Disebut dengan barakatul waqt, keberkahan waktu. Saya rasa juga yang 8 kali khatam itu bab keramat. Coba satu hari 8 kali khatam. Imam Nawawi sendiri mengatakan rekor tertinggi ulama yang mengkhatamkan Al-Quran setahun. Imam Nawawi beliau katakan di kitab Al-Tibyan, kalau tidak salah beliau katakan 8 kali satu hari khatam. Tapi kalau dipikirkan lagi, ini bab keramat. Kalau baca 8 kali, satu kali khatam saja. Kami pernah coba tuh, satu hari khatam Al-Quran pernah coba. Kita start dari subuh, itu juga ganti-ganti, satu juz, tapi bukan sekaligus langsung baca. Satu juz nanti yang berikut lanjut juz kedua, tapi sambil mendengar. Itu kita duduk dari ba'da subuh asar baru khatam. Tapi ganti-ganti orang. Waktu di Kediri. Dan kalau 8 kali, jadi bab keramat. Ada istiqomahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan istiqomah baca Al-Quran. Di samping rumahnya dibuat tiang lahat, dia khatamkan Al-Quran. Di dalam tiang lahatnya itu sebanyak 7.000 kali khatam Al-Quran. Kalau dikatakan Al-Quran nurun, Al-Quran adalah cahaya fil qabr, di dalam kubur. Kalau 7.000 kali khatam Al-Quran itu lampu stadion. Karena begitu banyak Al-Quran kan cahaya di dalam kuburan. Makin banyak khatamnya, makin bercahaya kuburannya. Kalau 7.000 kali lampu stadion. Kalau khatamnya 10 tahun satu kali, 5 watt, kadang dia mati, kadang dia mati. Tergantung daripada banyaknya kita membaca Al-Quran. Seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Lahdar termotivasi sebab mendapatkan riwayat Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita bisa mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali dalam tiang lahatnya. Dibuat kuburan khusus untuknya dikhatamkan 7.000 kali. Maka saya seorang laki-laki harus lebih daripada wanita tersebut. Dibuat kuburan dan dia tiap hari turun baca Al-Quran, kata naik lagi. Sampai anak-anaknya tidak enak hati kalau ada orang tanya, mana Abah? Dalam kubur di Sumati. Tidak ada muslim lagi baca Al-Quran berkubur. Laporlah mereka ke ayahnya, Abah, ini tiap orang tanya Abah, kami dipikir kurang ajar. Ditanya Abah di mana? Ada dalam kubur. Pikiran mereka kami supaya Abah itu cepat meninggal. Maka sudah Abah meninggal. Nah, saya belum bisa. Itu wanita Rabi'ah Adawiyah, dia khatam 7.000 kali. Nah, Abah sekarang sudah berapa kali khatam? Sudah 7.000 kali juga. Nah, sudah selesai. Nah, itu kan perempuan. Masa Abah laki-laki kalah sama perempuan? Perempuan ada masa libur. Abah harus lebih dari dia. Ini disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau perkara semacam ini silakan jadi berlomba-lomba. Kata abahnya, saya harus lebih. Dia libur perempuan, masa Abah sahabat dengan perempuan. Akhirnya beliau khatamkan lebih dari Rabi'ah Adawiyah dalam riwayat 8.000 kali khatam Al-Quran. 8.000 kali khatam Al-Quran. Ada juga Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah istiqomah ketika masuk dalam penjara. Dalam penjara beliau dimasukkan di dalam penjara. Kasusnya unik kalau ditarik di zaman sekarang. Kasusnya Imam Abu Hanifah masuk penjara kenapa? Tidak mau terima jabatan menjadi hakim. Hakim yang ada di zaman itu disebut Al-Ghadi.
itu gajinya lebih besar daripada presiden di zaman itu. Dikasih penghormatan, ditawarkan kepada Abu Hanifah, tidak mau. Dikatakan kepadanya, kalau kau tidak mau menjabat, beliau kenapa tidak mau menjabat? Tadi beliau menganggap dirinya belum layak jadi hakim, takut salah hukum, berdosa. Itu sekelas Abu Hanifah, takut. Apalagi Nabi sudah buat perbandingan al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah, perbandingan hakim dua neraka satu surga. Ditanya, ya Rasulullah, yang dua neraka kenapa? Yang dua masuk neraka daripada hakim yang pertama, dia memutuskan hukum tidak adil karena sudah disogok. Bayar. Padahal ini tidak salah, tapi karena dibayar oleh pihak tertentu ini, akhirnya ikut kemauan untuk diputuskan hukum berdasarkan apa? Ketidakadilan karena sudah dibayar. Maka yang ini masuk neraka. Hakim yang ini masuk neraka. Terus yang kedua, ya Rasulullah, Nabi katakan perbandingan dua masuk neraka. Yang kedua, dia hakim yang jujur, hakim yang baik, terima sogok ditolak, tak boleh, haram. Tapi menetapkan hukum tidak hati-hati, sehingga orang yang tidak salah karena keteledorannya menjadi bersalah, dia juga masuk neraka. Karena kan menentukan nasib orang. Kata Abu Hanifah, kalau kayak begini, dengan saya tidak mau pilih. Dia analisa panjang. Abu Hanifah analisa berat. Dikasih ancaman, pemerintah waktu itu menganggap dia berhak jadi hakim di Irak, di Kufah, itu Imam Abu Hanifah. Diancam, kalau kau tidak terima jabatan menjadi hakim, kami masukkan ke dalam penjara. Dia mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya, penjara aku lebih suka daripada aku menjabat jadi hakim. Ini kesalahan model apa? Masuk penjara sampai meninggal di dalam keadaan sujud salat. Istiqomah dalam penjara mengkhatamkan Al-Quran 6.000 kali. Jadi luar biasa imam-imam terdahulu, orang soleh, betul-betul soleh, alim, betul-betul alim. Kasus yang sama seperti Sufyan Ats-Tsauri juga ditawari menjabat jadi hakim, beliau lari hijrah dari Irak pergi ke Yaman, lari dari jabatan. Kalau zaman sekarang terbalik, kalau ada orang masuk penjara gara-gara tidak terima jabatan, zaman sekarang dibilang itu orang hilang. Kenapa berbeda? Pemahaman agama mereka itu betul-betul dalam. Mereka punya keyakinan semua yang dilakukan itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Lau saqatat nakhlatun ala syatil ifrah la khushitu an us'al anha." Dilantik jadi presiden, jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, beliau mengatakan, seandainya ada seekor anak kambing tergeleset di jalanan yang rusak di pinggiran Sungai Efrat, saya takut saya sebagai pemimpin akan ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai khalifah, kekuasaan ibu kota di Madinah, tapi kekuasaannya sudah sampai ke Irak. Padahal beliau di Madinah, tapi karena menjabat sebagai kepala negara, beliau punya rasa takut yang luar biasa. Beliau mengatakan, kalau kambing, anak kambing terpeleset di Sungai Efrat, di jalanan pinggiran Sungai Efrat, karena jalanan itu rusak, saya takut. Sebab ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu dipaksa jadi khalifah. Gak mau nih, tapi rakyat paksa. Rakyat
rakyat paksa beliau jadi pemimpin. Tidak mau karena beliau orang alim, orang soleh, tahu. Jadi gubernur saja berat, apalagi jadi kepala negara. Tapi karena sudah dipaksa, akhirnya beliau terima juga. Apa ucapan kalimat yang keluar dari lisan beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Kenapa kalimat itu keluar? Ini tanggung jawab begitu besar. Ini seperti memasukkan saya ke dalam kuburan. 2 tahun dari tahun 99 Hijriah sampai 101. Itu dikatakan beliau saking adilnya ketika memimpin. Pernah cuaca sangat dingin, mau mandi janabah, bangun ada janabah, hadas besar, mau ibadah, mau sholat tengah malam, mau gunakan air untuk mandi, air dingin. Akhirnya disuruh kepada satu pelayannya, tolong cari kayu bakar, saya mau mandi, mau ibadah, mau mandi janabah. Ini pelayan masuk ke dapur darurat, dapur umum milik rakyat, diambil kayu bakar, kemudian airnya dimasak. Sudah panasnya air, tunggu hangat, dibawa kepada Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz. Ketika mau mandi, beliau katakan kepada pelayan tersebut, kau sudah memanaskan minyak air? Sudah. Kayu bakarnya di mana kau ambil? Oh, di dapur umum. Kau ambil air dingin, itu lebih baik untuk mandi dibanding saya menggunakan uang rakyat. Ini milik rakyat, tidak boleh. Hanya tidak jadi mandi menggunakan air hangat tersebut. Bahkan dikatakan anaknya sedang menulis, lagi belajar, dia nyalakan lampu lentera. Zaman dulu mungkin minyak, tulis sama anaknya belajar, lagi belajar, tulis. Khalifah masuk ke rumah, lihat anaknya sedang menulis, dan anaknya ini juga termasuk sebagai pejabat, sebagai anggota kenegaraan. Dia punya kerja di dalam urusan negara. Kata Khalifah kepada anaknya, wahai anakku, ini kau tulis urusan pribadi atau urusan negara? Dia mengatakan, urusan pribadi, waktu ini sedang menulis pelajaran. Kalau ini urusan pribadi, padamkan lampu itu lampu milik negara. Padamkan. Cahaya di mana? Keluar, cari bulan, cahaya bulan, tulis di situ. Tapi kalau kau mau menulis untuk urusan negara, karena kau juga sebagai pegawai negara, nyalakan. Tapi kalau kau menulis untuk pribadi, maka jangan menggunakan lampu. Ini berlaku juga otodidas. Sama. Saya punya kiai di Jakarta. Saking kuatnya megang hukum, pernah ada satu muridnya ngasih mobil, mobil bagus, mobil. Pak Ustaz, ini mobil saya kasih, saya wakafkan, akadnya wakaf untuk dakwah saja, ini saja loh. Wakaf untuk dakwah, artinya ke majelis taklim boleh, ke pesantren boleh. Selain itu tidak boleh loh kalau wakaf. Kan wakafnya, saya wakafkan mobil ini hanya untuk dakwah saja. Pesantren boleh, ke pesantren, ke majelis taklim boleh, ceramah boleh. Selain itu tidak boleh. Bahasanya sebenarnya seperti itu. Kalau wakaf. Malam-malam Ustaz lagi tidur, istrinya hamil sudah 9 bulan. Tahu-tahu istri mengatakan perut sakit, air ketuban sudah pecah, panik nih, bawa ke rumah sakit, sudah masukin itu koper ke dalam mobil wakaf, semuanya sudah dimasukkan, istrinya sudah digendong bawa masuk, sudah cari kunci di mana dapat turun, mau Ustaz, astagfirullahaladzim, ini kan untuk dakwah, usir lagi istri keluar. Gak boleh. Padahal darurat, akhirnya pakai mobil tetangga. Besoknya dia kasih pulang ke rumah. Ini mobil susah saya.
Mendingan gak usah wakaf kasih, kalau kasih saya terima, kalau wakaf begini repot. Itu kalau kita hukum. Nah ini putranya Khalifah Umar bin Aziz begitu. Itu namanya sifat barok, sifat takut melanggar hukum. Kalau lampu ini kau gunakan untuk pribadi, tapi kalau untuk urusan negara, haram. Itu dikatakan beliau ketika menjabat sebagai khalifah, istrinya dikumpulkan 4 orang. Ada 4 istri kalau tidak salah. Dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, saya sudah menjabat sebagai khalifah. Maka waktu saya kepada kalian akan tidak ada. Jadi saya katakan kepada kalian dari awal, kalau kalian ingin pisah, saya ceraikan. Karena ketika saya sudah menjabat, saya gunakan waktu sepenuhnya untuk mengurus keluarga. Ya begitu. Tapi mereka tidak mau, tetap mempertahankan. Baik, kalau kalian terima itu, saya minta kalung emas kalian berikan kepada saya. Kenapa? Saya memasukkan bekas negara. Saya menggunakan untuk rakyat. Cabut. Rantai emas mestinya dikasih kepada Khalifah Umar bin Aziz, dimasukkan ke bekas negara. Sisanya dibagikan kepada fuqara wal masakin. Sampai meninggal kain kafan tak. Warisan tidak ada. Menjabat sebagai bukan hanya khalifah, sebelumnya gubernur beliau. Sebelumnya gubernur, habis itu jadi khalifah, meninggal dunia kain kafan, uangnya itu masih ada perdebatan. Ada kain kafan uang kita. Ada yang musuh hutang saja masuk. Warisan ada kain kafan saja masih perdebatan. Tuhan, bagaimana mau kasih warisan? Habis. Makanya satu kiai namanya Gus Koyum di Rembang, Kiai Haji Gus Koyum. Itu beliau katakan, pejabat yang betul-betul tulus di dalam menjabat, kalau kita berbicara ikut zaman dulu susah. Kenapa? Kalau pejabat yang benar zaman dulu, ketika menjabat, kalau ditarik zaman sekarang, rekeningnya berkurang. Itu pejabat yang benar. Ketika menjabat jadi pejabat, kekayaan itu justru berkurang. Tapi kalau ketika sebelum menjabat rekeningnya sedikit, tahu-tahu menjabat rekeningnya jadi banyak, wah ini pejabat yang masuk kriteria ini, tidak masuk dia. Kata beliau begitu. Nah, termasuk mobil dinas sama juga. Mobil dinas itu sebenarnya milik wakaf, hanya buat kerja. Buat kerja. Jadi menerapkan hukum Islam itu tidak mudah. Tidak bisa setengah-setengah. Tapi kalau ada hamba yang berusaha menerapkan sebetulnya, itu akan diberikan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikutlah mereka semampu kita. Orang yang mau ikut orang-orang yang baik, walaupun tidak total, sudah ada niat sekian persen kita dapat ikuti, itu sudah beruntung. Sudah. Jadi saya ingin juga untuk saya pribadi, semua pengajian ketika membahas ulama ini begini, itu bukan hanya menikmati kisahnya saja, tapi ada niatan mengikut. Percuma kalau hanya dengar. Arti percuma sini bukan berarti majlis itu sia-sia. Majlis itu datang tetap dapat keutamaan. Tapi makna secara pribadi, ilmu itu dia hanya dengar, habis itu keluar masuk ternyata gak ada pengamalan. Jadi kisah-kisah itu bukan hanya sebagai riwayat kita dengar, belum selesai, tapi harus ada niat input semampu kita. Ada pepatah mengatakan, tashabbahu bil kiram fa in lam takunu mithlahum. Ikutilah orang-orang mulia walaupun kamu tidak persis seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kiram falah. Karena meniru orang-orang soleh terdahulu yang kita tiru, di situ ada falah, keberuntungan, keberhasilan.
ikut pelan-pelan. Godaman ala godaman bizikri auza'i setapak demi setapak. Dari hal yang sederhana misalnya tadi kejujuran terhadap diri sendiri. Ini buat kerja, ini punya pribadi saya ambil. Ini bukan milik saya karena saya ambil. Termasuk jalan, di jalan ada uang. Alhamdulillah rezeki. Ya alhamdulillah rezeki yang haram itu punya orang. Kalau Bang Fikri ini kot namanya barang temuan, konsekuensinya harus yang Jumat kasih pengumuman. Ini uang siapa, uang siapa. Sampai orangnya ambil. Nanti sekian tahun kalau tidak ada bisa digunakan, tapi kalau yang punya datang minta dikembalikan lagi. Gak ada rezeki itu alhamdulillah di jalan ada uang. Di Karim, di Hadramaut, saya kalau masuk ke pasar, ini pasarnya suasana ibadah. Di sepanjang jalan ada uang masyarakat. Itu uang orang yang jatuh, gak ada yang. Nanti yang lupa tuh dia periksa ke rumah, datang ke rumah periksa uang yang jatuh di pasar, dibalik. Lihat maksudnya. Kalau konsepnya kita bagi di sini, apalagi merah pun tebal gitu. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa pulang ke rumah. Mami, ya papi. Dan alhamdulillah dapat rezeki besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Papi jalan ada dapat uang. Jangan. Mami marah. Jangan Pak haram. Kita lihat dulu. Banyak. Halal sudah. Ada khilafiyah ulama kalau ada yang begitu, ada. Nah, jadi kalau rezeki barang kedua itu gak boleh kita ambil. Punya hutang sama orang tetap tuntunannya harus dibayar, walaupun orang yang berhutang non muslim. Kita punya hutang sama dia tetap harus bayar. Tapi dia sudah kita cari kemana-mana tidak ada. Kamu sedekahkan saja. Termasuk niatkan pahala kepadanya. Kalau dia orang non-muslim, semoga ini saya sedekahkan atas dia miskinnya tambah maju atau dengan ini dia dapat hidayah, boleh. Kalau yang muslim, saya sedekahkan semoga Allah berikan pahala kepada dia. Sedekahkan. Kalau sudah tidak nemu orang yang pernah kita butuh. Tapi suatu saat dia kembali dia tagih, kita tetap wajib membalikannya. Jadi tirulah bagaimana sifat-sifat warohnya orang soleh, bagaimana zuhudnya orang-orang soleh. Mereka punya akhlak, mereka punya karakter, kita ikuti sedikit demi sedikit. Itu ada kisah Habib Salim Asy-Syadzili mengisahkan di zaman Nabi Musa. Itu kan cerita Fir'aun yang pasukan mengejar Nabi Musa di laut apa itu? Laut Merah. Iya kan? Ketika pasukan Fir'aun dengan Fir'aun yang menyeberangi Laut Merah yang terbelah itu, mukjizatnya Nabi Musa, belum sampai ke daratan lautnya sudah tertutup kembali, musnah semua, mati semua. Al-Habib Salim Asy-Syadzili dia menceritakan riwayat ini mengatakan ada salah satu yang ikut rombongan pasukan Fir'aun selamat, satu orang. Kata Habib Salim Asy-Syadzili, selamat. Yang lainnya mati, yang satu selamat. Kemudian Nabi Musa diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa ada satu orang dari golongannya pasukannya Fir'aun selamat. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Rabb, lima najaitahu? Wahai Allah, kenapa kau selamatkan satu orang ini? Allah Ta'ala berfirman, li'annahu yalbasu kalam suwatan kalam suwatan. Karena dia pakai kofiah yang kofiahnya mirip dengan kofiah wahai Muslim. Kofiahnya mirip dengan kofiah. Habib Salim Asy-Syadzili membuat fawaid yang mengatakan, coba lihat, ini orang hanya ikut pakaian kostumnya Nabi Musa, tapi karena berhubung Nabi Musa orang yang dicintai oleh Allah, seorang Nabi,
berkat peniruannya kofiahnya Nabi Musa dia gunakan sama persis, Allah selamatkan dia. Kofiah. Jadi kofiah ini menutup kepala. Itu Ibnu Arabi mengatakan al-khalamsuah min libasil anbiya wal mursalin. Kofiah itu adalah pakaiannya para nabi, para rasul. Kita harus bangga dengan kostum-kostum Islami. Gak masalah pakai pakaian yang lain selama menutup aurat. Sekali-sekali, kalau saya sekali-sekali pakai. Yang penting tutup aurat. Tapi kita harus bangga ketika menggunakan pakaian muslim. Kalau secara pribadi saya ingin pakai pakaian muslim kemana saja, mau kemana, sarung, rumah, tuntutan istri. Sekali-sekali pakai celana, pakai baju yang mudah. Selama itu orang gak apa-apa. Tapi hati lebih nyaman pakaian muslim. Pakaian muslim itu dikatakan kalau kita pakai pakaian muslim dia bantu kita tahan. Pakai kopiah, pakai sarung. Ada teman ngajaknya kita ke diskotik. Mana? Masa diskotik pakaian begitu? Akhirnya pakaiannya menghalangi dia. Awalnya begitu. Dia membantu untuk taat. Tapi ada teman yang baik datang, mari kita ke masjid lain. Sudah siap pakaiannya Muslim. Pakaiannya pakaian Islam. Dikatakan dalam satu ucapan, man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah maka agamanya itu berubah. Pakaian rocker, sobek-sobek dari atas sampai bawah. Pakai aksesoris anting hidung, di mata, di telinga, di mulut. Dia menghalangi untuk taat. Dia menghalangi untuk pergi ke tempat yang baik. Ada kawan yang ngajak, sudah azan, mari kita ke masjid. Jadi dia pakaiannya, saya nggak bisa pakaian kayak begitu. Betul tidak? Dia menghalangi. Pakaiannya menghalangi. Ada yang mau ngajak tidak jadi ngajak. Ini tidak usah kita lain. Mau ngajak ke tempat baik, dia pakaiannya begini tidak. Itulah yang dimaksudkan oleh ulama, man tagayyara zayyuhu tagayyara dinuhu. Orang yang pakaiannya berubah, maka agamanya itu berubah. Hanya masalah kopiah dia selamat kalam sunnah. Kemudian pakai imamah, Nabi pakai imamah. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Mukarramah wa alaihi imamatun sauda. Kata Imam Suyuti diriwayatkan di dalam kitab Al-Hawi Fatawa, Nabi ketika masuk ke kota Makkah di waktu Fathul Makkah, Nabi menggunakan imamah berwarna hitam. Jadi Rasulullah itu stylish. Pakai pakaian itu model, enak dilihat orang. Ketika berperang, imamah hitam. Ketika sedang dalam keadaan ibadah, imamah putih. Dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Nabi mengganti imamah berwarna kuning. Imamah kain yang dililit di atas di kepala. Saking Nabi perhatian dengan masalah kostum, masalah pakaian, termasuk imamah, Nabi katakan begini dalam riwayat Sunan Abi Dawud yang lahir 202 Hijriah, wafat 225 Hijriah. Nabi mengatakan al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim 'ala al-qanadis. Perbedaan cara memakai imamah antara orang musyrik dengan orang muslim. Kalau orang musyrik yang ada di Makkah di zaman itu juga menggunakan imamah. Tapi Nabi membuat satu aturan yang membedakan antara imamah orang muslim dengan imamah orang musyrik. Nabi katakan perbedaannya adalah imamah orang musyrik dia pakai imamah tidak ada kopiah langsung sehingga rambut kelihatan. Dan imamahnya orang muslim adalah dia menggunakan imamah sebelumnya sudah menggunakan kopiah. Itu Nabi memperhatikan masalah kostum. Bahkan dikatakan orang yang sholat pakai imamah pahalanya besar, berlipat-lipat kali lipat.
Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, ada ulama memberikan opsi tiap kali pakai kopiah niat pakai imamah, walaupun tidak menggunakan imamah. Dan imamah menjadi kostum kemuliaan. Ya, di zaman para ulama itu membedakan ini ulama dengan bukan ulama, imam. Zamannya amali. Bahkan dikatakan malaikat menggunakan imamah. Alaikum bil amaim fa inna sima al malaikah. Hendaklah kalian berimamah karena sesungguhnya bentuk kostumnya malaikat adalah menggunakan imamah. Jadi kita ikut mereka mulai dari kostum semampunya, dari kostum, dari pakaian, dari perilaku. Itu paling penting dari perilaku juga. Kostum, pakaian, perilaku. Menggunakan siwak juga misalnya, itu simaul anbiya wal mursalin. Kalau siwak tidak ada, ganti tisu juga sementara itu. Tisu tidak ada, ulama lain mereka pakai bahan baku. Kalau lupa bawa siwak untuk dapat fadilah pahala yang lebih, dan juga apa? Ittiba, niat mengikuti mereka. Sampai pentingnya itu dikatakan siwak, lupa bawa siwak atau seseorang bawa siwak tapi ketika sholat dia lupa menggunakan siwak ketika takbir itu, maka di tengah-tengah sholat masih bisa dia bersiwak, tapi harus tahu caranya. Dan dia batal 3 kali batal. Makanya berbeda di saat memakai dalam keadaan normal. Itu dalam kitab Usroh dari ada tulis seperti atas. Jadi insyaallah nanti pertemuan berikut kita bahas ta'rif, definisi istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Di pertemuan berikut kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'alna wa la min asy-syirki mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la tu'minu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.